Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat bertatap muka meskipun secara virtual. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para penerus perjuangan beliau dari dulu hingga akhir zaman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kita. Insya Allah hari ini pertemuan terakhir untuk bab 1. Selanjutnya nanti kita akan ulangan bab 1. Bukunya sudah semua ya, pegang ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sampai mana kemarin? Kemarin kita belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alamnya. Nah, yang belum adalah mengenai pengaruh tata ruangnya, pengaruh ruang dan dinamika penduduknya. Ya, yang belum. Semoga hari ini habis kita selesaikan supaya kita cepat bisa melakukan penilaian bab 1. Ustadz siapkan dulu share screen-nya. Mereka menggunakan kapal selam dan minyak. Terlihat enggak slide-nya? Oke, terlihat ya. Jangan dicoret-coret. Oke, mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Kita mengulang materi kelas 7, masih ada yang ingat nggak? Pengertian ruang itu apa sih? Dan pengertian interaksi antar ruang. Nah, kemarin waktu antum kelas 7 udah belajar tuh. Pengertian ruang itu apa sih? Boleh, aktifkan mic-nya yang ingin menjawab. Siapa kira-kira? Ilmi? Halo Ilmi atau Najhan? Ruang itu apa sih? Pemahaman kalian saja. Ya, boleh Ilmi. Apa Ilmi kira-kira Ilmi? Halo Ilmi. Apa kira-kira ruang itu? Nah, antum duduk di kamar itu kira-kira masuk definisi ruang nggak? Ayo, kira-kira masuk definisi ruang nggak? Antum berada misalkan di kamar atau di pekarangan rumah, itu masuk ruang atau tidak? Ruang. Oke, masuk ruang. Berarti definisinya ruang adalah tempat, benar. Ada lagi? Oke, jadi ruang itu adalah tempat apa? Ada daratan. Baik itu berupa daratan, baik itu di udara dan lain sebagainya, yang manusia melangsungkan kehidupannya di situ. Nah, kalau interaksi antar ruang apa kira-kira? Kalau interaksi adalah terjadinya hubungan timbal balik. Kalau antar ruang berarti antar ruang, nah, antar wilayah. Nah, terjadinya interaksi antar ruang atau antar wilayah. Kalau kemarin kelas 7 kita belajarnya wilayah yang kecil dari desa ke kota atau dari yang wilayah pegunungan yang penghasil sayur-sayuran ke wilayah yang
pantai, pesisir pantai yang penghasil ikan. Terjadi interaksi antar ruang di sana dalam hal apa? Dalam hal jual beli. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai yang lebih besar lagi, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ada yang bisa mencontohkan kira-kira contoh terjadinya interaksi antar ruang di benua Asia dan benua-benua lainnya? Aziz mungkin, silakan Aziz. Bentar, Ustaz, belum siap. Oh, belum siap. Ya udah, Ustaz tunggu nih sampai siap. Silakan. Apa tadi pertanyaannya? Contoh terjadinya interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Lebih sederhananya terjadinya interaksi misalkan antara negara Indonesia dengan Cina atau negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Contohnya apa? Dalam hal apa? Ada. Ada apa? Pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Syukran dulu untuk Aziz. Mubarak, silakan aktifkan Mubarak mic-nya. Nggak apa-apa salah, kita sama-sama belajar kok. Jadi jangan takut salah. Ruang, Contoh terjadinya interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal politik, atau dalam hal keamanan, atau dalam hal ekonomi, atau hal budaya, dan banyak masih. Latihan bersama Amerika dan Korea. Oh, latihan bersama antara Amerika dan Korea dalam hal pertahanan keamanan. Oke, boleh. Ada lagi yang lain yang ingin berpendapat? Kehidupan budaya. Kita sebut saja namanya. Ilmi. Boleh aktifkan mikrofonnya Ilmi. Iya, contohnya kira-kira apa Ilmi? Ayo Ilmi. Gimana Ilmi? Ada yang bisa bantu Ilmi kira-kira? Contoh lainnya? Pasah. Bisik-bisik pasah. Iya, Apandi. Kita minta Apandi. Apandi ada Apandi? Mohon. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, slide-nya like. Nah, jadi interaksi antar ruang itu contoh lingkup kecilnya misalkan dari desa ke kota ya. Nah, itu ternyata membawa dampak baik dalam hal ekonomi atau dalam hal sosial, budaya, politik, pendidikan, dan bahkan kalau lingkupnya yang lebih besar lagi seperti contoh latihan bersama dalam hal pertahanan keamanan misalkan. Nah, adapun untuk dampak interaksi misalkan tuh dari interaksi desa ke kota, yang pertama semakin beragamnya mata pencaharian, yang mana misalkan orang desa berbondong-bondong ke kota, ke Jakarta misalkan untuk mengadu nasib. Ya kan? Ternyata sampai di Jakarta tidak punya keahlian apa-apa, akhirnya jadi gembel di sana. Nah, makanya sebelum kita mengadu nasib pastikan kita memiliki keterampilan. Nah, yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna untuk atau cara bertani yang lebih maju. Nah, kalau di tempat Ustadz dulu di desa itu kalau kita bertani
itu menggunakan alat-alat yang tradisional. Nah, kalau sekarang sudah banyak penemuan-penemuan teknologi kan, orang memanen padi aja sudah pakai alat. Kalau dulu satu-satu dipetik. Nah, jadi pakai yang kalau namanya di tempat Ustadz itu ranggaman, jadi diambil satu-satu. Nah, kalau sekarang udah enggak lagi kan. Nah, semakin bertahap teknologi semakin maju. Traktornya yang masuk ke dalam tuh langsung diambil padinya. Nah, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk. Nah, jadi mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Karena semakin baiknya transportasi, baik itu transportasi lautnya, transportasi daratnya, dan transportasi udaranya. Begitupun sebaliknya, yang di kota merasa sangat sulit sekali mencari lahan pertanian di kota, misalkan bagi antum yang punya keluarga di Jawa, tanya aja, susah nggak cari lahan buat berkebun di sana? Susah. Akhirnya mereka pindah ke Kalimantan buat berkebun di sini karena di sini masih banyak, ya kan? Dan harganya pun harga tanahnya relatif murah dibandingkan kalau belinya di Jawa misalkan. Akhirnya yang dari kota malah mereka pindah ke desa. Nah, dengan perkembangan teknologi juga menyebabkan yang masyarakat desa itu yang semula akses akses untuk informasi dan komunikasinya yang semula terhambat, akhirnya semakin cepat nyampenya. Berita-berita dan isu-isu terkini juga cepat nyampe ke desa. Kalau dulu Ustadz di desa itu TV pun enggak ada. Waktu Ustadz kecil sepantaran kalian itu TV tidak ada. Jadi pas sudah Ustadz SMA itu baru TV itu udah mulai rame. Nah, kalau dulu nggak ada. Jadi satu kampung itu cuman punya ada satu TV atau dua TV. Jadi kalau malam itu, habis Isya itu pada-padanya datang ke situ. Dan berbayar nonton TV-nya, Rp100 untuk beberapa jam gitu. Kayak nonton bioskop dah. Nah, kalau sekarang tiap rumah sudah punya TV, bahkan TV udah nggak menarik lagi buat ditonton. Ya kan? Nah, karena generasinya udah beda. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ya nggak, Ziz? Mabar aja Aziz. Habis terus kota, pas ngezoom habis kotanya. Ya enggak? Betul. Betul. Nah, yang keenam, dengan kemudahan teknologi dalam interaksi antar ruang tadi juga meningkatkan banyaknya guru di sekolah-sekolah di pedesaan. Nah, karena semudahnya alat transportasi itu tadi sehingga peningkatan pendidikan di desa-desa itu semakin meningkat. Nah, di tempat Ustadz itu dulu gurunya itu ngajar yang SMP, kan gurunya itu dari kota dia ngajar. Jadi kalau dia misalkan hari ini mau ngajar, dia harus datang 1 hari lebih awal. Jadi 1 hari dia harus datang lebih awal, terus nginap di sana untuk ngajar 2 sampai dengan 3 hari. Nah, perubahan ruang ini dapat terjadi karena akibat dari industrialisasi atau urbanisasi. Nah, jadi semakin meningkatnya teknologi, semakin maraknya perusahaan-perusahaan membangun industri atau pengusaha-pengusaha membangun sektor industrinya, maka perubahan ruang yang terjadi seperti perubahan fungsi lahan atau berkurangnya lahan pertanian, bertambahnya infrastruktur untuk publik, untuk akses jalan misalkan, dan pergeseran ruang produksi. Nah, yang semula misalkan itu adalah lahan pertanian, dirubah jadi lahan industri, atau dirubah jadi gedung, dan lain sebagainya. Nah, dalam gambar ini kira-kira apa yang mereka lakukan? Aziz, apa kira-kira aktivitas yang mereka lakukan pada slide ini? Bekerja. Apa kira-kira?
aktivitas yang mereka lakukan pada slide ini, pada gambar ini. Apa mereka sedang Memasak, bujur lah, Sat. makan siang? Memasak kan makan siang tuh. Apa mereka sedang masak? Ayo. Atau mereka sedang bekerja? Mereka sedang bekerja memproduksi sebuah barang. Yang entah barang apa itu? Nah, Kepala. jadi sisi positif dari pengaruh interaksi antar ruang itu dan perubahan ruang di benua Asia adalah salah satunya di bidang ekonomi, yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang itu dan jasa itu. Nah, contoh misalkan saat ini terjadi wabah COVID Corona. Nah, saat ini sangat diperlukan alat-alat untuk mendeteksi, misalkan kayak suhu badan yang semula orang tidak begitu mencari akan barang itu. Tetapi karena suatu faktor keadaan yang mengharuskan kita memiliki atau tiap-tiap instansi memiliki alat pengukur suhu tubuh, akhirnya itu meningkatkan produksi barang dan jasa tersebut. Kita next. Nah, salah satu sisi negatif dari pengaruh interaksi antar ruang ini, misalkan dalam bidang ekonomi, yaitu suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. Nah, ini salah satu dampak negatifnya. Nah, berikutnya di bidang sosial dan budaya. Nah, salah satu segi positifnya kira-kira apa, Najhan? Ya, Najhan. Langsung di. Ya, Najhan. Mukanya Najhan. Ustadz pengen lihat. Nah, kadang dengar Najhan nih. Nah, jadi segi positifnya dari bidang sosial dan budaya, misalkan terbukanya lowongan pekerjaan. Akibat bertambahnya tadi perusahaan yang membuka cabangnya, yang membuka pabrik-pabriknya di daerah-daerah yang lain. Nah, kalau negatifnya kira-kira apa? Zaki Aupa. Kira-kira kalau negatifnya apa, Zaki Aupa? Dalam hal bidang sosial dan budaya. Ya. Kepadatan penduduk kah? Oke, jadi dengan bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan akibat mobilisasi tadi dari desa ke kota, akhirnya di perkotaan itu mengakibatkan jumlah penduduk meledak. Nah, meledak maksudnya adalah kepadatan penduduk, ya, padat penduduknya akhirnya. Nah, berikutnya adalah salah satu sisi positif dari pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Nah, Aziz, kira-kira apa contohnya Aziz? Dalam bidang pendidikan pengaruhnya Aziz? Ayo. Ya. Contoh. Mana yolah? Mana yolah? Pertukaran pelajar. Iya, benar, pertukaran pelajar. Nah, jadi semakin banyaknya misalkan pabrik-pabrik dibuka, otomatis perusahaan-perusahaan itu memerlukan tenaga-tenaga profesional. Dan disitulah peran pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Agar nanti sumber daya manusianya ini memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini gambar apa kira-kira? Orang. Nah, segi negatifnya dari interaksi antar ruang di bidang pendidikan ini adalah
dengan sekolah-sekolah itu menyiapkan atau berinovasi supaya peserta didik atau lulusannya nanti memiliki keterampilan yang baik, otomatis juga cenderung biaya pendidikan itu akan mahal. Ya enggak? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pendidikan yang baik cenderung lebih mahal sehingga belum tentu semua masyarakat itu bisa mendapatkannya. Ya, akhirnya terjadi kesenjangan. Ini gambaran saja ya. Belum tentu dia seperti ini kondisinya. Waduh. Yang berikutnya, Aziz jangan terlalu dipelototin, Aziz. Enggak, melihat tulisannya. Nah, salah satu sisi positif pengaruh interaksi antar ruang ini yaitu dalam hal politik misalkan. Nah, semakin banyaknya masyarakat itu mendapatkan pendidikan politik sehingga makin peduli akan hak dan kewajibannya. Ya, kalau dulu banyak yang masyarakat tidak peduli, padahal dia memiliki hak suara misalkan. Nah, usia-usia yang SMA itu sebagian sudah ada yang memiliki hak suaranya dalam hal memilih calon pemimpinnya, baik di tingkat daerah atau di tingkat pusat misalkan. Nah, cenderung pemilih pemula itu memiliki kesadaran yang sangat rendah. Nah, untuk ikut berpartisipasi. Nah, sehingga banyak suara-suaranya yang seharusnya bisa mendongkrak calon yang baik, akhirnya nggak naik gara-gara pemilih-pemilih pemula yang tidak ikut berpartisipasi. Nah, segi negatifnya dari bidang politik ini adalah suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman ataupun bantuan teknologi ke negara lain. Nah jadi contoh nih ya, misalkan Indonesia sedang membangun infrastruktur misalkan, terus dibantu oleh negara lain, misalkan dibantu dari Cina, maka negara Cina membantu kita itu tidak serta-merta nih dikasih gitu aja. Pasti ada MOU lah kayak gitu. MOU itu sejenis perjanjian, aku kasih kamu nih sekian. Nah, apa yang bisa kamu berikan ke saya selain bayar hutang itu? Nah, jadi itu adalah segi negatifnya. Contohnya misalkan, gini, saya kasih kamu dana misalkan sekian ratus triliun buat membangun infrastruktur di Indonesia, tapi nanti yang bekerja di sana, misalkan kamu harus ambil dari negara saya. Nah, makanya banyak kan pekerja-pekerja asing yang bekerja di proyek-proyek yang ada di Indonesia. Kenapa? Nah, karena memang modalnya dari sana. Oh, habis. Nah, kita lanjut ke dinamika penduduk. Oke, ada yang tahu dinamika penduduk itu apa sih? Aziz mungkin? Tahu. Atau Ilmi? Dinamika penduduk itu apa sih? Ayo, apa kira-kira dinamika penduduk? Ada di buku kok. Ada nggak di bukunya? Astagfirullah. Dinamika penduduk artinya adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan kemarin waktu kelas 7 pernah belajar. Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk yang disebabkan karena apa kira-kira? Kalau berubah jumlah penduduk karena apa biasanya? Kelahiran, kematian. Karena kelahiran. Oke, yang kedua? Karena kematian. Yang ketiga? Karena perpindahan atau migrasi. Nah, jadi terjadinya 3 itu yang menyebabkan dinamika penduduk itu berubah. Nah, kita satu-satu dulu masuknya. Dinamika penduduk Asia. Silakan buka bukunya yang Asia. Iya dong. Mana? Ada nggak? Nah, dinamika penduduk Asia. Menurut
WPPS atau World Population Data Sheet pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia itu mencapai 3.921 miliar jiwa dan pada tahun 2016 jumlah penduduk Asia itu menjadi 4.463 miliar jiwa. Nah, di Asia itu agamanya apa aja nak yang ada di sana yang dianut oleh penduduk di benua Asia? Yo. Apa ya? Majusi. Di benua Asia. Di negara kita aja Sinto. ada berapa? Ada agama Apa Islam. ya? Islam, Kristen, Negara Katolik, kita itu kan majemuk Buddha. ya. Hampir Protestan. Iya, Animisme. ada agama Buddha, Ah. ada agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Shinto. Nah, Shinto ini nggak ada di Indonesia, di Jepang. Atau kepercayaan Shinhyu di negara Korea. Agama Kristen, nah, ada 7. Ada nggak di bukunya? Ada ya? Oke. Nah, berikutnya bahasa. Bahasa yang ada di benua Asia itu bahasa apa saja? Ayo, rumpun-rumpun bahasanya itu bahasa apa saja? Yang kita Bahasa tahu. Korea. Bahasa macam ini bahasa apa nih? Nah, ya. Bahasa apa itu? Malaysia. Melayu. Inggris. Inggris. Bahasa macam Upin-Ipin tuh macam mana aja? Alien. Yang pertama adalah ada bahasa Melayu, ya. China. Ada bahasa Indonesia Eropa, ada bahasa Sino, Tibet, meliputi bahasa Tibet dan bahasa Tiongkok. Nah, ada yang bisa bahasa Tiongkok? Ada. Ada. Sama dikap. Oke, kita pindah ke dinamika penduduk Afrika. Nah, ada sini yang dari Afrika? Tapi Kenapa ketawa? Astagfirullah. Nah, jadi ragam etnik atau ragam etnis di benua Afrika itu yang pertama adalah bangsa Negro. Ya, terdiri atas ras Negro, yaitu Negro Bantu dan Negro Sudan. Ras Negro mendiami kawasan sebelah selatan Gurun Sahara. Yang kedua itu adalah bangsa kulit putih. Nah, jadi Afrika itu tidak semuanya hitam. Ya. Yang terdiri dari bangsa Indonesia Eropa, bangsa Hamid, bangsa Semit, bangsa Hottentot, dan Bushmen atau sebagai suku pribumi. Nah, bahasa yang digunakan oleh penduduk Afrika apa aja, Umar? Hah? Bahasa Upin-Ipin juga kan? Arab mungkin. Arab. Bahasa Arab. Arab mungkin. Sudan, Mesir, Arab. Kalau nggak salah. Jadi bahasa yang digunakan di benua Afrika yaitu adalah kelompok bahasa Afro atau Asiatik. Adalah sebuah kelompok bahasa penutur yang tersebar luas di sepanjang Afrika Utara, Afrika Timur, Asia Barat Daya, dan Sahel. Yang kedua itu ada kelompok bahasa Nil Sahara. Kebanyakan diucapkan di Chad, Sudan, Uganda, dan sebelah utara Tanzania. Yang ketiga itu ada bahasa Niger, Kongo, mencakup kebanyakan dari Afrika bagian sub-Sahara. Dan yang keempat itu ada kelompok bahasa Khoisan, suku Khoi, dan San, dianggap sebagai penduduk asli di wilayah ini. Nah, kalau agama, ada yang tahu kira-kira sebagian besar penduduk Afrika itu agamanya apa? Muslim? Kristen. Muslim? Kristen. Kristen? Muslim?
Jadi Muslim. sekitar Hindu. 40% itu orang Afrika beragama Kristen dan 40% lainnya itu Muslim dan kurang dari Beragama. 20% itu mereka Hindu. beragama memeluk agama asli Afrika. Nah, sejumlah kecil juga memeluk Yudisme seperti suku Beta Israel dan Lemba. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke penduduk Amerika. Ada yang pernah ke benua Amerika? Pernah, Ustadz? Ya, apa ya? Pekan lalu, Pian ajak kami keliling-keliling benua. Ada yang pernah? Nanti kita ke sana ya. Lewat map masing-masing. Nah, jumlah penduduk benua Amerika pada tahun 2016 adalah 1.002 miliar jiwa berdasarkan pada sifat aslinya. Nah, penduduk benua Amerika ini terdiri atas beberapa golongan. Yang pertama adalah penduduk asli dan yang kedua adalah penduduk pendatang. Jadi ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Nah, kalau penduduk asli itu seperti bangsa Eskimo dan Indian yang termasuk rumpun bangsa Mongol. Nah, kalau penduduk pendatang itu atau imigran itu terdiri dari orang-orang Mongol atau kulit kuning, orang-orang negro atau kulit hitam, dan orang-orang yang kulit putih. Dan orang-orang Mesir, mereka datang bermigrasi ke benua Amerika ini dengan berbagai macam tujuan dan alasan. Nah, agama di benua Amerika ini kira-kira apa aja? Islam ada. Ada Islam, oke. Ada Katolik. Ada Kristen Protestan. Apa lagi kira-kira? Protes terus. Apa lagi kira-kira, ayo? Kristen Ortodoks. Gereja Afrika Amerika. Bujur. Satanis. Ada satu lagi, yaitu Yahudi, yang banyak dianut penduduk Amerika keturunan Yahudi. Halo, sini. Yeay. Berikutnya kita pindah ke dinamika penduduk Australia. Ada yang pernah ke Australia? Umar. Alhamdulillah, Umar. Yes. Anjir. Mana nih? Oh, ini. Untuk jumlah penduduk benua Australia ini pada tahun 2015 itu mencapai 23,9 juta jiwa. Nah, ragam etnis di benua Australia ini, penduduknya asli Australia disebut orang aborigin, yang bisa juga disebut negro. Ada salah satu artis atau aktor yang menikahi artis Indonesia yang orang Australia. Salah satunya siapa kira-kira? Donald. Salah. Chelsea Island. Ayo. Menikahi salah satu artis Indonesia dulu. Thomas and Thomas. Apa Yula? Ajis bebantat. Denny Ada Cagur. suaminya Raisya. Raisa. Suami. Iqbal. Kalau tahu setai. Oh, kada Tahu tahu. sudah. Oh, kami pernah nonton ya. Nonton apa? Cai tapi murusin jadi ngalihai. Kecuali kalau ditanya misalkan game Mobile Legend gitu ya, PUBG. Itu apa iya, Sat. Ada apa? Iya, itemnya dari Mobile Legend itu apa? Litis. Tahu banget itu. Bah, sudah dah tahu benar dah. Farhat mana Farhat? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ditanyakan ya. Apa, Aziz? Enggak ada. Biasanya kalau Aziz bertakun nih, ngalih Ustadz menjawabnya. Farhat hilang. Lukman, apa kabar Lukman?
Oke, materinya udah habis. Insya Allah kita pekan depan kita nanti ulangan bab 1 ya. Nah, nanti insya Allah soalnya nggak sulit-sulit kok yang pernah kita pelajari. Jadi pada bab 1 ini itu hanya mempelajari mengenai benua Asia dan benua lainnya. Ada benua Afrika, Australia, Eropa, Amerika. Nah, itu aja. Yang kalian perlu pelajari seperti letak secara geografis dan astronomisnya, terus juga kondisi alamnya bagaimana, dan juga dinamika penduduknya bagaimana. Nah, pengaruh ruang atau antar ruang dari beberapa benua itu bagaimana. Itu aja. Sedikit kan? Nah, sedikit aja. Baru. Torik, ada yang mau ditanyakan, Torik? Bawa Omar langsung. Oh, ini penyejar. Bulatnya Umar ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Ya. Perhatilah. Nanti yang tidak mengikuti, yang mengikuti Zoom ini nanti silakan klik hadir di GCR-nya, kan itu ada hadir dan tidak hadir. Nah, kalau yang tidak mengikuti nanti klik tidak hadir. Nanti akan Ustadz kirimi link rekamannya. Ya. Jadi yang tidak hadir jangan mengklik hadir, nanti nggak dapat link rekamannya. Ya. Meranyau pada hadir nggak ada. Nggak apa-apa kalau Anda hadir, misalkan ada kesibukan, klik aja tidak hadir. Nanti Ustadz kirimi link rekamannya. Farhat Guring. Cukup ya? Nah, Azam mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, sedikit tambahan, tapi di luar konteks pembelajaran, sudah diinfokan kan sama wali kelasnya untuk update nomor teleponnya? Nah, terkhusus untuk kelas 9A, Ustadz minta sebelum jam 10, ini 3 menit lagi jam 10, ya lewat-lewat 10 menit nanti, silahkan yang belum mengisikan nomor teleponnya dikirim, diisi di form tersebut, ya. Nah, jadi yang belum ngirim atau belum masukin, silahkan diisi. Kalau memang tidak mau, ya udah nggak usah diisi. Ya, nggak usah gini Ustadz, ulun kalau masalah internet ini banyak aja ulun bisi, kada bahabisan ulun ya. Oi. Ya kan? Ulun kada bahabisan Ustadz di rumah kota internet. Power of wifi. Atau ulun sumbang Goni. ulun sedekahkan dia sama kawan ulun ya. Isi nomor kawannya di situ. Aziz, ada yang ditanyakan Aziz? Apa yulah? Punya sudah 2 kali Pang diisi lawan setnya. Kalau sudah ngisi gak ada usah lagi diisi. Kalau nomornya sama. Ya, kecuali nomornya berbeda, boleh update. Nanti nomor terbaru yang kita ambil. Aziz sudah pulang belum Aziz? Belum tahu pulangnya kapan. Aduh, masih belum pulang ke Banjarmasin nih. Belum, masih di Solo di pedesaan. Sebut TikTok. Neneknya sembuh nggak? Udah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustadz rasa cukup karena sekarang udah tepat jam 10 pagi. Nah, kebetulan juga Ustadz juga ada jadwal nge-zoom nih. Ini Ustadz sambil nge-zoom juga nih yang di HP satunya ini. Ajis belamak. Oke, itu aja. Salah hilaf dan mohon maaf. Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disiapkan untuk ulangan pekan depan ya.
Silahkan menyesuaikan untuk lab Zoom meeting ini. Ya, itu. Ada di belakang Ustadz tuh sudah nungguin mau pakai komputernya. Dia mau jauh mau yudisium ya. Oke ya, cukup ya. Oke, Ustadz Rasman, silahkan lab Zoom meeting. Ya, Karena ya, komputernya ya, antri. setelah Komputernya antri dipakai. Ya, Ustaz, live lah. Ya, Ustadz matikan Assalamualaikum. ya. Dah. Selamat beraktivitas. Udah.